Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Redita, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Terbuka, akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan metode Peca Kuca. Judul presentasi ini adalah identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Jadi ikuti presentasi ini sampai akhir ya guys. Daftar isi: 1. Pendahuluan. 2. Karakteristik Kota Bandung. 3. Identifikasi guna lahan dan kegiatan. 4. Analisis dan diskusi. 5. Keluaran yang diharapkan. 6. Ruang lingkup. 7. Kesimpulan dan saran. Latar belakang. Karena begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di Kota Bandung, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan untuk memudahkan melihat proses perkembangan kotanya. Tujuan survei untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan, kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan, variasi serta karakteristik kegiatan berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan diidentifikasinya karakteristik dan variasi suatu guna lahan serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Geografi dan fisik. Kota Bandung berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas 167,3 km persegi. Jenis tanahnya bervariasi di tiap wilayahnya seperti aluvial, latosol, dan andosol. Iklim Kota Bandung adalah muson tropis dengan suhu rata-rata sekitar 23,5 sampai 25,86 Celcius. Demografi dan sosial. Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2024 adalah sekitar 2.600.000 jiwa. Persentase kemiskinan yang menurun pada tahun 2024 menjadi 3,87%, serta aktivitas sosial masyarakat yang dinamis dan kreatif melalui berbagai komunitas. Infrastruktur dan ekonomi. Sistem transportasinya meliputi angkutan umum modern seperti Trans Metro Bandung dan Feeder Metro Jabartran, serta transportasi tradisional seperti angkot dan bus. Pusat kegiatan Kota Bandung meliputi Bandung Kreatif, Gedung Sate, Masjid Raya Al-Jabar, dan Gedung Merdeka, juga julukannya sebagai Paris Panjap. Metodologi. Kegiatan beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah seperti melakukan kegiatan survei pada umumnya, serta agar kegiatan berjalan lancar bisa berkoordinasi dulu ke pihak yang terkait. Inilah peta tata guna lahan Kota Bandung yang saya ambil dari internet, yang dibuat oleh Universitas Komputer Indonesia. Karakteristik guna lahan. Karakteristik guna lahan Kota Bandung adalah wilayah Kota Bandung Barat didominasi dengan wilayah permukiman, sementara Kota Bandung Timur, terutama pinggiran kota, didominasi dengan wilayah sawah irigasi. Wilayah permukiman dan sawah irigasi cukup seimbang di Kota Bandung. Identifikasi kegiatan. Pola kegiatan Kota Bandung didominasi oleh aktivitas perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif atau fashion dan kuliner, dengan kepadatan tinggi di pusat kota dan pola pergerakan harian yang intens, terutama pada saat akhir pekan. Keterkaitan guna lahan dan kegiatan. Begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, dan tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatannya, dalam hal ini khususnya Kota Bandung. Pola dan tren. Pola penggunaan lahan di Kota Bandung dari waktu ke waktu menunjukkan tren perubahan fungsi lahan yang signifikan dari wilayah pertanian dan ruang terbuka hijau atau RTH menjadi permukiman dan kawasan terbangun akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Isu-isu terkait. Isu-isu utama di Kota Bandung meliputi masalah lingkungan, sosial dan ekonomi, dan ketenaga kerjaan.
Masalah utama seringkali berakar dari konversi lahan yang tidak terkendali dan kurang optimalnya penegakan rencana tata ruang. Berikut isu-isu utama yang muncul. Isu lingkungan seperti alih fungsi lahan pertanian, banjir dan krisis air, dan kualitas udara memburuk. Isu sosial seperti permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas. Isu ekonomi seperti penurunan tenaga kerja pertanian, inefisiensi tata kelola kota, dan banyaknya pengangguran pada generasi Z. Keluaran yang diharapkan berupa satu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya, seperti laporan naratif tertulis, laporan kelayakan, dan laporan informatif. Lingkup kegiatan. Kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung, yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Kegiatan ini dilakukan selama 1 semester atau 6 bulan. Kesimpulan, identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di suatu kota sangat penting dilakukan untuk memudahkan melihat proses perkembangan kota, terutama di Kota Bandung yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah permukiman dan sawah irigasi hampir seimbang, aktivitas kota yang padat dan isu-isu terkait juga banyak muncul. Saran, dari data di atas tersebut dapat disarankan untuk pengembangan transportasi publik, peningkatan ruang terbuka hijau, atau kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan, pengembangan wilayah pedesaan untuk menekan urbanisasi, serta penegakan rencana tata ruang dan kota. Sekian dan terima kasih.